Tidak ada sangkutnya dengan iman. Iman itu hanya urusannya kalau kita masuk surga. Teknologi itu urusannya untuk kebutuhan kita di bumi ini. Maka banyak orang selalu mempertentangkan bahkan memisahkan antara teknologi dengan iman. Jadi itulah pemahaman yang salah. Karena teknologi itu hasil ide kreativitas yang diberikan Tuhan kepada manusia kan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi supaya lebih jelas, mari kita lihat hubungan teknologi dengan iman. Yang pertama, Bapak Ibu, teknologi harus digunakan untuk memuliakan. Artinya apa? Kalau seseorang dikaruniai Tuhan pengetahuan dan hikmat untuk menemukan teknologi dan juga cara mempergunakannya, maka hendaknya teknologi itu dimanfaatkan, digunakan untuk kesejahteraan manusia, untuk melestarikan alam. Jadi teknologi itu jangan dipakai untuk memuaskan hasrat manusia. Contoh, di kampung saya Bapak Ibu, ada namanya pabrik kertas. Ya, waktu muncul pabrik kertas itu, pohon-pohon pinus di kampung saya pada ditebang, sehingga kampung saya itu jadi gersang. Jadi muncul masalah baru. Masalah barunya apa? Banjir. Kalau datang hujan, longsor. Di kampung saya itu jadi gampang terjadi. Akibat limbah dari pengolahan kayu tadi menjadi kertas, ya tidak dijaga, tidak dikelola dengan benar, melahirkan penyakit. Ini maksudnya tidak boleh. Jadi artinya begini Bapak. Kalau ada satu industri pertambangan atau apalah, boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan jangan hanya mau meraup, mengambil hasil dari pertambangan itu. Pastikan limbahnya, dampak negatifnya, jangan sampai melahirkan masalah atau sakit penyakit. Maka dikatakan di sini gunakan teknologi untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mau tarik ini hubungannya dengan pelayanan, teknologi komunikasi yang kita nikmati hari-hari ini dengan segala kemudahannya. Taruhlah saya katakan tadi penggunaan aplikasi ya Zoom seperti ini kan membuat kita bisa PA pendalaman Alkitab dengan jemaat. Nah ini kan konstruktif dia. Karena kalau saya pasal 3, 23 sampai 24 menegaskan. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kenapa dikatakan di sini apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Maksudnya begini Bapak. Karena hidup kita berasal dari Tuhan. Kalau kita punya pengetahuan juga dari Tuhan. Kalau kita didikan Tuhan juga untuk menemukan teknologi dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup kita harus juga kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya apa? Teknologi itu jangan sampai merugikan orang lain. Pengetahuan yang kita punya jangan sampai membinasakan orang lain. Itu kira-kira maksudnya. Ada banyak orang mau melakukan segala satunya itu untuk manusia. Maka efeknya apa yang terjadi? Dia olah alam dengan segala isinya. Tapi dia nggak peduli tentang dampaknya terhadap lingkungan. Itu makanya kadang-kadang di suatu tempat terjadi demonstrasi dengan penduduk setempat. Karena hadirnya usaha pertambangan di tempat itu tidak menjaga kelestarian alam, bahkan juga tidak memberikan kontribusi peningkatan ekonomi bagi penduduk setempat. Bahkan kadang-kadang justru penyakit yang datang. Karena tadi orientasi
Orang yang memiliki perusahaan tambang itu hanya berorientasi untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tuhan tidak mau itu. Yang kedua, teknologi harus digunakan sesuai dengan standar atau ukuran moral takut akan Tuhan. Artinya setiap orang percaya dalam menggali, memanfaatkan, mempergunakan teknologi harus sesuai dengan norma-norma firman Tuhan. Contoh yang paling praktis aja. Salah satu kemudahan dari teknologi yang kita dapat hari-hari ini adalah kita bisa membaca Alkitab dengan di handphone kita. Sehingga kemanapun kita pergi, firman Tuhan selalu bisa mudah kita baca di dalam handphone kita. Ya, nah maka kita harus menghindari penyalahgunaan teknologi yang berdampak buruk. Contohnya penyalahgunaan internet atau handphone untuk berbuat dosa. Ya, khususnya apa? Menonton, melihat gambar, film, porno. Nah, itu kita jauhi dulu itu. Ya. Yang ketiga, teknologi itu terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Ibrani pasal 13 ayat 8. Bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Sebesar apapun kemajuan teknologi, termasuk informasi, selalu pasti ada keterbatasannya. Selalu ada kekurangan. Belum lagi teknologi itu terus-menerus mengalami perubahan. Tetapi Tuhan dan firman-Nya tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Sekompleks apapun masalah persoalan pergumulan manusia, tangan Tuhan, kuasa Tuhan tetap terbuka lebar untuk menolong dan menolong. Untuk itulah Matius memberikan peneguhan buat kita. Dalam Matius pasal 11 ayat 23 sampai 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya garis bawahi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Teknologi tidak bisa mengatasi semua masalah kita. Hanya menolong kita menyelesaikan sebagian dari kendala, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Namun Tuhan dapat mengatasi, dapat memberikan kuasa kepada kita dalam menghadapi semua bentuk keletihan. Itu kan bicara masalah beban, masalah pergumulan ya, yang kita alami. Nah, ini yang harus kita sadari dan juga yang harus kita sampaikan kepada setiap orang yang kita layani, Bapak Ibu. Supaya jangan sampai mempertuhankan teknologi ataupun juga ilmu pengetahuan. Saya tadi udah singgung, vaksin COVID-19. Kita bersyukur negara kita juga akhirnya ikut bangun dari ketertidurannya dulu dalam hal menemukan vaksin. Dan kita bersyukur kita punya vaksin merah putih. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, waktu berbagai vaksin diproduk oleh negara-negara di dunia ini, termasuk negara kita, tidak juga bisa langsung memastikan orang yang sudah divaksin 3 sampai 4 kali, ya pasti akan kebal dari COVID. Karena kenyataannya juga banyak yang pergi. Itu buktinya bahwa produk ilmu pengetahuan itu ada keterbatasannya.
ada kekurangannya. Tapi kalau Tuhan, dia tidak dibatasi oleh apa. Yang keempat, teknologi tidak bisa menjadi sang juru selamat. Mengatasi semua persoalan dan pergumulan kita di dunia ini, apalagi di surga. Teknologi tidak bisa. Ya, kalau kita bicara masalah pengampunan dosa, jaminan penyertaan pemeliharaan Tuhan bagi kita di dunia di surga hanya kita dapatkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu. Untuk itulah kita harus sungguh mengambil keputusan bertobat ilmu secara pribadi dalam hati. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam satu posisi sulit, apakah itu tantangan, apakah itu cobaan, apakah itu ujian, Tuhanlah yang menjadi penyelamat kita, yang terbaik, bukan pengetahuan dan teknologi kita, Tuhan kok. Maka untuk itu dikatakan oleh Tuhan dalam Mazmur kita ini dibaratkan apa? Biji matanya, Bapak Ibu. Bayangkan biji mata. Mata itu kan alat untuk melihat ya segala sesuatu. Kita itu disamakan dengan biji mata Tuhan. Artinya apa? Kita begitu berharga. Kita begitu mahal. Ya maknanya daripada biji mata itu. Sesulit apapun masalah dan persoalan kita, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Melihat. Tuhan Maha Kuasa memberikan kita kemampuan mengatasi masalah dan pergumulan itu. Karena kita ini berharga. Teknologi nggak bisa memberikan kita keselamatan total. Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi, teknologi terbatas hanya bisa kita pakai hanya dalam kurun waktu kita hidup di dunia ini. Itu pun hanya dalam mengatasi masalah-masalah tertentu saja di dunia ini. Tapi Tuhan dan firman-Nya menolong kita, memampukan kita, memberikan kita kuasa mengatasi semua masalah kita di dunia ini, termasuk juga memberikan kita tempat yang terbaik di surga. Yang kelima, teknologi tidak bisa kita pakai melawan iblis, Bapak Ibu. Nggak bisa. Sepintar apapun orang, secerdas apapun orang, secanggih apapun teknologi, Bapak Ibu, jangan kita berpikir simbolis pasti takut. Nggak ada itu. Bahkan realitasnya, secanggih-canggihnya teknologi, semaju-majunya sebuah ilmu pengetahuan, bisa ditundukkan. Artinya apa? Dipakai oleh iblis, Bapak Ibu. Disalahgunakan oleh iblis untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Contohnya, media sosial yang begitu masif hari ini dipakai oleh banyak orang. Ya, Facebook, Twitter, YouTube, dan segala macamnya. Itu kan juga ditunggangi oleh simbolis loh Bapak Ibu hari-hari ini. Untuk apa? Menyebarkan berita bohong. Terus apa lagi? Membuat gambar film porno. Menipu orang lain. Dan menyesatkan manusia. Di zaman ini. Jadi setinggi apapun pengetahuan orang, sehebat apapun kemampuan seseorang dalam menemukan mempergunakan teknologi, dia tidak bisa pakai itu untuk melawan iblis. Untuk menghalau, menghalangi pekerjaan simbolis. Tidak bisa. Karena iblis sendiri juga bisa memakai menyalahgunakan teknologi itu untuk menghancurkan manusia. Dan itu dampaknya sudah terlihat Bapak Ibu hari-hari ini di sekitar kita kan. Dengan contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Ajaran sesat. Di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi hari ini begitu luar biasa berkembangnya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, waktu kita masih SD,
Ajaran sesat itu hanya satu kita tahu, saksi Yehova. Tapi bukan sekarang. Itu pun saksi Yehova zaman dulu. Kita tahu karena mereka door datang dari rumah ke rumah kan. Tapi bukan sekarang Bapak Ibu. Ketik saja di Google. Cari ayat firman Tuhan misalkan. Portal yang pertama muncul itu sering sekali didominasi oleh portal saksi Yehova. Maka saya perlu ingatkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau persiapkan bahan khotbah, bahan mengajar, hati-hati. Jangan asal main comot di internet. Hati-hati, lihat dulu, pelajari dulu. Ini portalnya ajarannya benar atau tidak. Nah, pernah ada seorang ibu, Bapak Ibu ya. Dia bilang begini, Pak Pendeta tolong cek dulu, saya mau sampaikan renungan. Ini. Nah, tapi saya minta tolong dulu Bapak Pendeta cek apakah benar ini ayatnya atau tidak gitu. Lalu begini menurut saya. Ibu ini di luar negeri. Loh, saya bilang, Ibu, saya sudah cari di Alkitab. Nggak ada ayat yang Ibu cari ini loh. Saya bilang. Nggak ada kitab yang Ibu cantumkan di sini dalam Alkitab. Nggak ada loh saya, Ibu. Saya bilang. Lalu saya bilang, Ibu tahu. Ayat kitab yang ayat Ibu pakai di sini. Itu dari kitab ajaran sesat. Dan itu adalah kitab dari orang saksi Yehova. Saya bilang. Waduh, begitu Pak Pendeta. Iya, saya bilang. Waduh, terima kasih Pak Pendeta. Untung belum sempat saya ajarkan saya khotbah. Ini nih Bapak Ibu ya. Hati-hati. Nah, itu contohnya. Iblis juga mengganggu teknologi. Jadi supaya kita kuat menghadapi godaan, tarikan, rombongan dari si iblis. Iya, jangan pakai teknologi Bapak Ibu. Itu hanya bisa mengatasi sesaat, tapi pakailah Tuhan, kuasa Tuhan dan firman-Nya. Contoh, Keluaran pasal 20 ayat 14 mengatakan, jangan berjil. Oke ya, artinya apa? Handphone kita ini tiap-tiap hari bisa kita dapatkan gambar di porno, Bapak Ibu. Tapi kalau kita taat baca firman Tuhan, menghidupinya, bagaimana, memegang, mempraktekannya, maka handphone kita ini tidak mau kita klikkan untuk melihat gambar film porno kan? Karena firman Tuhan yang berkuasa mampukan kita untuk melawan itu. Kalau kita misalkan mau menghindari gambar film porno, lalu kita ganti dengan HP yang terbaru, gambar film porno lebih cepat masuknya, karena teknologi terbaru kan. Jadi ini contohnya Bapak Ibu, betapa teknologi itu, ya, iblis tidak takut dalam terhadap teknologi, nggak takut. Walaupun teknologi bisa kita pakai juga untuk menyampaikan firman, kan gitu. Tapi masalahnya, iblis bisa membelokkan teknologi itu, iblis menyalahgunakan untuk menghancurkan manusia. Dan sudah teruji dan terbukti. Waktu iblis menyalahgunakan teknologi menghancurkan rumah tangga orang Kristen, apa yang terjadi? Perceraian subur dan tinggi, pelecehan subur dan tinggi, pornografi apalagi Bapak Ibu. Maka kita orang Kristen harus tahu bagaimana cara mempergunakan teknologi atau ilmu pengetahuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah teknologi untuk memuliakan nama Tuhan. Misalnya, kalau kita dikaruniai kemampuan dalam bidang hal mempergunakan komputer atau editing, mari kita pakai aplikasi-aplikasi itu untuk mempersiapkan bahan khotbah, bahan pengajaran, atau juga sharing kesaksian hidup kita. Ya, jangan atau juga men-sharekan firman Tuhan kepada orang lain. Jangan hal-hal yang berhubungan dosa yang kita sharekan ke orang lain, jangan. Ya, nah yang kedua, gunakan teknologi untuk bertakan Injil. Ya, dalam hal ini memang kemajuan teknologi informasi hari ini kita tahu terlalu banyak.
Karena firman Tuhan, karena Injil Kristus dapat kita beritakan setiap waktu, setiap kesempatan kepada semua orang dimanapun posisi mereka, keadaan mereka. Ya, itu yang kita syukuri dengan adanya kemajuan teknologi yang ada hari ini. Kalau dulu Bapak Ibu memberitakan Injil itu kan harus selalu mengandalkan satu cara. Kita harus ketemu orang. Tapi kalau sekarang, nggak harus ketemu muka langsung kan gitu. Tapi bisa kita menjangkau orang yang bertakan Injil melalui ya, radio atau majalah elektronik, televisi, film, satelit, internet, bahkan juga melalui media sosial yang lain. Nah, cara sinilah kita pergunakan teknologi itu. Jangan untuk berbuat dosa. Tuhan Yesus memberkati juga, Pak.